Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan sesi video kali ini, kita akan membahas lebih rinci terkait dengan problem imunosupresi pada unggas. Pada sesi webinar kali ini akan kami jelaskan lebih rinci bagaimana problem tersebut terjadi dan bagaimana upaya kita untuk mengantisipasinya. Fisiologi pada saat terjadi stres, itu ada dua sistem syaraf yang bekerja. Sistem syaraf otonom ada akhirnya dia kaget, dia akan meningkat sekresi hormon adrenalinnya dan dia menjadi agresif. Tetapi pada saat situasi di mana yang tergertak adalah sistem hormonal, adenokortikotropik hormon yang dominan, kortisolnya tinggi, maka akan menjadi depresif. Biasanya ketika stres di awal terkejut begitu, ada situasi yang nggak normal, dia akan kaget, itu agresif di fase awal. Tetapi kalau stres itu berlangsung dalam jumlah yang intens dengan kondisi yang waktunya panjang, maka tidak lagi agresif, tapi akan mengalami depresif. Dan depresif inilah yang menyebabkan ketika stres dia akan mengalami imunosupresi. Kemudian heat stress di dunia unggas produksi, terutama di broiler ya, itu adalah kondisi di mana produksi panas tubuh itu tidak seimbang dengan kemampuan ayam untuk mengeluarkan panas tubuh yang dihasilkan, sehingga kondisi tersebut akan mengalami apa yang kita sebut sebagai heat stress. Dan ternyata heat stress ini pun juga sama, dia memberikan dampak kondisi hormon kortisolnya tinggi, dan pada saat hormon kortisolnya tinggi, ini akan menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun. Yang menjadi penyebab ketika hormon kortisol tinggi kemudian daya tahannya menurun, ternyata leukosit itu menjadi malas. Termasuk leukosit dalam hal ini adalah makrofag tadi, dia tidak langsung berespon terhadap antigen, terhadap bibit kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh ayam. Lazy leukocyte syndrome ini adalah kondisi di mana sel darah putih termasuk salah satunya adalah makrofag, dia malas untuk merespon adanya bibit kuman penyakit. Nah, bibit kuman penyakit ini baik dari vaksin ataupun dari lingkungan dia tidak optimal. Nah, reovirus ini juga menyebabkan kondisi di mana ketika situasi ayam mengalami heat stress, dia lebih cenderung lebih bersifat reovirusnya ini lebih agresif, lebih mempunyai peluang untuk menyerang dalam intensitas yang tinggi dibandingkan ketika ayam tidak mengalami stres. Pada saat reovirus masuk ke dalam tubuh ayam, yang harusnya dia direspons demikian rupa oleh sel darah putih, tetapi karena ayam mengalami stres, akhirnya reo ini lebih agresif untuk menyerang tubuh ayam. Dan nanti akan kita lihat ketika dia stres, responnya juga akan lebih dalam, dampak dari serangan reovirus itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pada saat ayam mengalami imunosupresi, pasti respon terhadap patogen atau mikroba lingkungan juga akan semakin berdampak terhadap kemampuan ayam untuk bertahan. Yang harusnya dia bisa bertahan terhadap serangan 1000 kuman misalnya, tapi karena dia bersifat imunosupresi, ada kondisi-kondisi imunosupresi, jangankan 1000, 500 kuman pun kolaps. Nah, ini yang menjadi salah satu hal, responnya akan berbeda. Demikian juga terhadap vaksin, karena di dalam vaksin itu ada antigen yang dilemahkan atau dimodifikasi. Responnya juga tidak optimal ketika dia mengalami imunosupresi. Nah, yang ketiga ini adalah terkait dengan pemberian antibiotik. Nah, satu hal yang perlu diwaspadai pada saat ayam mengalami imunosupresi, pemberian antibiotik pun juga tidak sebaik dibandingkan ketika ayam tidak mengalami imunosupresi. Kenapa demikian? Karena pada saat ayam mengalami imunosupresi, kemampuan di mana ayam dia menuntaskan agen penyakit yang masuk dalam tubuhnya yang tidak terhandle oleh antibiotik tidak bisa optimal. Bakteri bisa dihandle dengan antibiotik, tetapi virus ketika imunosupresi ini akan memperdalam kondisi di mana pada saat diberikan antibiotik seolah-olah tidak berdampak karena virusnya ini lebih agresif pada saat ayam mengalami kondisi imunosupresi. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi yang ada, respon terhadap agen bibit penyakit yang memang kalau kita lihat mortalitas kematiannya juga akan lebih tinggi ketika dia mengalami imunosupresi. Demikian juga tingkat penyebarannya juga semakin cepat. Dan kadang-kadang ketika dia mengalami imunosupresi, kasusnya itu kompleks, tidak single gitu. Jadi ada virus yang akhirnya ada secondary infection, bakterinya masuk. Bahkan beberapa tidak cuma virus, bakteri, koksinya pun juga ikut masuk. Jadi kondisi-kondisi imunosupresi itu menyebabkan kasusnya kompleks. Dan dampak dari kondisi tersebut, respon tadi yang disebutkan di awal terhadap antibiotik juga tidak optimal. Yang lebih mengkhawatirkan
itu adalah ketika terjadi pengulangan kasus yang tinggi pada saat tidak tuntas, pada saat tidak bisa terdeteksi faktor imunosupresi apa yang terjadi. Kemudian yang keempat terkait dengan kasus yang tidak lazim, tadi sudah kita sebutkan bahwa kombinasi antara beberapa agen infeksi, tidak cuma virus, tapi juga secondary infections, termasuk bakteri juga ikut terlibat, beberapa protozoa juga ikut berkecimpung di dalamnya. Sehingga kondisi imunosupresi ini akan menjadi salah satu hal yang menyebabkan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus, terutama reovirus, itu akan lebih radikal dalam dan membuat fungsi visual. Lihat dari kondisi yang ada, tadi sudah kita sebutkan, reaksi pasca vaksin juga tidak optimal. Ketika terjadi reaksi pasca vaksin yang hebat, kemudian tingkat kedalamannya cukup ekstrim, kita harus mulai review lagi. Ada faktor imunosupresi apa, sehingga reaksi pasca vaksinasinya ini semakin berat. Kemudian titer antibodi jelas lebih rendah, karena kondisi di mana pada saat makrofag tadi dia tidak segera merespon adanya antigen yang masuk, otomatis antibodi yang dihasilkan oleh sel B dan sel T memori yang dipicu untuk dia bisa mengalami kenaikan ketika dia terpapar dengan agen yang sama, itu tidak terjadi ketika dia mengalami imunosupresi. Dan kemudian kalau kita cek titernya dalam satu komunitas gitu, pasti akan variasinya sangat tinggi. Yang tinggi sekali, tapi ada beberapa spot yang rendah. CV ketika kita membaca titer antibodi yang koefisien variasinya itu harusnya tidak lebih dari 30 ketika dia terpapar oleh imunosupresi, maka variasi dari kondisi di mana memang antibodi yang dihasilkan ini variasinya akan sangat tinggi. Booster lebih sering jelas karena pada saat situasi monitoring antibodinya rendah, ini mudah terpapar sehingga harus di booster lagi untuk bagaimana titer antibodi ini ada pada ambang level proteksi yang baik. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi di mana pada waktu kita melihat respon terhadap antibiotik tadi sudah kita sampaikan, kegagalan pemberian antibiotik bukan akibat resistennya antibiotik kadang-kadang, tetapi karena ada faktor imunosupresi tadi, ini menyebabkan situasi di mana antibiotik tidak bekerja secara optimal. Karena ada virus, ada agen lain yang tidak mati oleh antibiotik, ketika dia mengalami imunosupresi, akan memberikan dampak yang justru lebih berat. Kemudian pengolahan program antibiotik yang lebih sering dan pendek ini jadi salah satu konsekuensi ketika ayam sudah tidak peka lagi, tidak bisa berespon baik dengan antibiotik, sehingga pengolahan program pun kadang-kadang situasi di mana memang program-program yang sifatnya medikasi terkait dengan penggunaan antibiotik yang bijak adalah kita mengetahui diagnosanya terlebih dahulu, ketika sudah terdiagnosa diobati, sembuh, tapi dalam waktu yang pendek muncul lagi dengan diagnosa yang sama. Sehingga ini menjadi satu hal yang perlu kita kritisi ketika di kasus di mana memang ayam produksi itu mempunyai kecenderungan terhadap penyakit tertentu dan berulang dalam waktu yang pendek, terutama oleh penyakit bakterial. Kemudian jelas ancaman resistensi antibiotik akan lebih tinggi karena kita akan mengulangi dengan kadang-kadang dengan spektrum yang hampir sama, dengan kondisi yang berulang kita menggunakan antibiotik lagi. Tentunya ini akan menjadi ancaman resistensi antibiotik yang lebih tinggi ke depannya. Kemudian, kalau kita lihat dari kondisi yang ada, fokus di outline yang kedua ini, bagaimana reovirus ini menjadi salah satu hal yang kadang-kadang kita lupa bahwa ada faktor pemicu utama dan ada ikutan. Nah, biasanya yang menjadi faktor pemicu utama, kalau kita tidak teliti banget, kita hanya melihat superficialnya saja, maka reovirus tidak akan terdeteksi. Sehingga kita sering menyebutnya sebagai musuh dalam selimut. Catch 'em all.